Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PP, dan juga perjanjian kerja bersama atau PKB. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Sarsa Alivia dengan NIM 15114190080. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Mafirah, NIM 15114190053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sania Ajeng Prapnita dengan NIM 15114190078. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Ramadhani dengan NIM 15114190092. Untuk materi yang pertama, saya Salsabila akan menjelaskan mengenai perjanjian kerja. Lalu, apa itu perjanjian kerja? Kontrak kerja atau perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tulisan yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Dalam kontrak kerja, pekerja dapat mengetahui status kerja. Status kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut masa berlakunya, perjanjian kerja dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Perjanjian kerja waktu tertentu atau karyawan kontrak adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Hal ini diatur dalam pasal 57 hingga pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu A. Didasarkan atas jangka waktu tertentu atau selesainya suatu pekerjaan. B. Harus dibuat secara tertulis. C. Tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. D. Hanya dapat digunakan untuk pekerjaan tertentu yang menurut sifat atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu. E. Masa perjanjian paling lama 2 tahun dengan perpanjangan 1 kali. Paling lama selama 1 tahun. Kemudian, F. Pembaharuan harus melewati tenggang waktu 30 hari. Hal ini berlaku untuk 1 kali dan paling lama selama 2 tahun. Kemudian yang kedua adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap atau biasa disebut karyawan tetap. Hal ini diatur di dalam pasal 60 hingga pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di mana di dalamnya memuat hal-hal umum perjanjian kerja, yaitu A. Dapat mensyaratkan masa percobaan paling lama 3 bulan. B. Selama masa percobaan, upahnya dilarang di bawah upah minimum. C. Mengatur tentang berakhirnya perjanjian kerja. Dan D. Jika perjanjian kerja dibuat secara lisan, maka harus dibuat surat pengangkatan kerja. Saya Laila Nur Mafirah, NIM 15114190053. Saya akan menjelaskan mengenai perjanjian kerja menurut cara pekerjaan dilaksanakan, yaitu ada 3. Yang pertama, perjanjian kerja biasa. Perjanjian kerja biasa merupakan perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak diatur dalam pasal 50 sampai pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, baik PKWT maupun PKWTT. Yang kedua yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan yang diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perjanjian pemborongan pekerjaan merupakan bentuk perjanjian yang dilakukan oleh satu perusahaan untuk menyerahkan sebagian pekerjaan untuk dilaksanakan oleh perusahaan lainnya.
Jadi di sini subjek hukumnya bukan antara badan dengan pekerja, tapi antara badan dengan badan atau yang disebut dengan hubungan korporasi. Oleh karena itu berbeda dengan perjanjian kerja pada umumnya, karena objek yang diperjanjikan bukan tentang penggunaan pekerja, tetapi penyerahan sebagian pekerjaan. Kemudian yang ketiga, perjanjian penggunaan pekerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perjanjian penggunaan pekerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja adalah bentuk perjanjian antara perusahaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh atau yang disebut dengan outsourcing untuk menyediakan pekerja dipekerjakan di perusahaannya. Hal ini sama halnya dengan perjanjian pemborongan pekerjaan. Perjanjian ini juga sebenarnya tidak termasuk di dalam kualifikasi perjanjian kerja, namun lebih merupakan perjanjian korporasi. Beberapa persyaratan diatur dan harus dipenuhi pada perjanjian jenis ini, sama halnya adalah untuk memberi kejelasan status dan untuk melindungi pekerja dari perusahaan pemborong pekerjaan. Selanjutnya, saya Sania Ajeng Prapmita yang akan menjelaskan mengenai peraturan perusahaan atau yang disingkat dengan PP. Apa itu peraturan perusahaan? Kartawijaya tahun 2018 menjelaskan mengenai pengertian peraturan perusahaan atau company regulation, yaitu merupakan seperangkat aturan yang dibuat, disusun, dan menjadi tanggung jawab pengusaha secara sepihak, di mana di dalamnya berisi aturan pola hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan dan hubungan antar pekerja, termasuk juga hak, kewajiban, syarat kerja, dan tata tertib perusahaan. Selanjutnya, Pasal 1 Angka 20 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang memuat pengertian peraturan perusahaan, yaitu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Lalu, kapan sih peraturan perusahaan itu harus disusun? Nah, peraturan perusahaan harus disusun ketika perusahaan setidaknya memiliki 10 pekerja atau buruh, 25 hingga lebih dari 25 pekerja atau buruh. Tujuannya yaitu supaya tercipta ketertiban dan kepastian hukum bagi pengusaha dan seluruh pekerja. Selanjutnya yaitu kelemahan dari peraturan perusahaan. Yang pertama yaitu hanya disusun sepihak oleh perusahaan. Yang kedua, bersifat tidak terikat dan pengusaha bisa saja mengabaikannya. Yang ketiga, tidak menyertakan partisipasi pekerja atau buruh. Selanjutnya, berpotensi terjadi penolakan oleh pihak pekerja. Dan yang kelima yaitu pengesahan oleh pihak pemerintah hanya berkaitan dengan pencegahan apabila ada hal-hal yang perlu direvisi. Berikut merupakan persamaan antara peraturan perusahaan atau PP dengan perjanjian kerja bersama atau PKB. Dan selanjutnya, terdapat perbedaan antara peraturan perusahaan atau PP dengan perjanjian kerja bersama atau PKB. Selanjutnya, saya Rizky Ramadhani akan memaparkan tentang materi selanjutnya, yaitu perjanjian kerja bersama atau biasa disebut dengan PKB. Jadi, apa yang dimaksud dengan PKB? Menurut Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PKB merupakan perjanjian hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Lalu, apa fungsi dari PKB? Jadi, PKB ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu untuk mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja. Yang kedua
adalah sebagai alat penyelesaian apabila terjadi masalah antara perusahaan dan pekerja. Selanjutnya adalah dasar hukum PKB. PKB memiliki beberapa dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP strip 48 /Men/4 /2004 tanggal 8 April 2004 tentang tata cara pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Selanjutnya yaitu prosedur pembuatan PKB. Jadi yang pertama harus dilakukan yaitu salah satu pihak dari serikat pekerja, serikat buruh, atau pengusaha itu mengajukan pembuatan PKB secara tertulis dan disertai konsep-konsep PKB-nya. Kemudian, minimal keanggotaan dari serikat pekerja atau serikat buruh minimal 50% dari jumlah pekerja atau buruh yang ada ketika pertama kali pembuatan PKB. Kemudian, perundingan ini harus dirundingkan maksimal 30 hari setelah diajukan dan dirundingkan oleh pengurus serikat buruh atau serikat pekerja dan pimpinan perusahaan masing-masing pihak 5 orang. Kemudian batas waktu dilakukannya perundingan ini adalah 30 hari. Selama proses perundingan, masing-masing pihak diperbolehkan untuk berkonsultasi dengan pejabat Depnaker dan wajib merahasiakan hal-hal yang sifatnya belum final. Apabila dalam 30 hari perundingan ini belum selesai, maka salah satu pihak wajib untuk melapor ke kantor Depnaker atau ke lembaga arbitrase sebagai perantara. Batas waktu pemerantaraan ini adalah 30 hari. Apabila dalam 30 hari pemerantaraan ini belum selesai juga, maka pegawai perantara wajib untuk melapor Menteri Tenaga Kerja. Dan Menteri Tenaga Kerja harus mengupayakan apa saja untuk menyelesaikan pembuatan PKB ini dalam 30 hari. Setelah PKB disepakati dan ditandatangani, PKB wajib didaftarkan kepada Depnaker. Dan kedua belah pihak wajib untuk menyebarluaskan isi dan makna dari PKB tersebut kepada seluruh pihak di lingkungan kerjanya. Masa berlakunya PKB. PKB memiliki masa berlaku selama 2 tahun dan bisa diperpanjang lagi 1 kali, paling lama 1 tahun. Selain itu, PKB juga bisa berakhir sewaktu-waktu apabila terjadi alasan yang memaksa, seperti menimbulkan rasa tidak adil. Berikut ini merupakan beberapa contoh kasus pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu kasus penyiksaan terhadap 36 buruh yang terjadi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2013. Pada kasus ini, pemilik beserta jajarannya diduga memperkerjakan anak di bawah umur dan terdapat indikasi perdagangan manusia. Sehingga kasus ini bukan hanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 68, yaitu memperkerjakan anak di bawah umur, dan Pasal 69 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, namun kasus ini juga berindikasi kuat pada pelanggaran pidana kejahatan lain. Kasus yang kedua yaitu kasus pelanggaran PKB yang dilakukan oleh Telkomsel pada tahun 2010. Pada kasus ini, diduga manajemen Telkomsel melakukan pelanggaran pasal-pasal dalam PKB terhadap karyawannya. Pelanggaran ini terkait dengan renumerasi gaji, serta adanya beberapa tunjangan bagi karyawan yang tidak diberikan. Sehingga pihak Serikat Pekerja Telkomsel meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa Telkomsel melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih.